Halo guys, jadi di sini gue mau bikin konten Chess Rush tentang build yang jarang orang pakai, yaitu build Rider. Tapi pertama-tama lihat dulu videonya. Jadi gue dikasih hero nya itu abstrak sih, jadi ambil aja apa yang ada dulu. Sebelum lo tahu lo mau pakai apa, lo cari dulu aja combo yang bagus itu apa, combo yang bisa lo pakai apa. Nah kebetulan di sini gue nggak tahu nih gue mau pakai apa nih, belum kelihatan ya kan, semuanya ngabstrak, jadi gue ambil dulu yang bisa diambil lah pokoknya. Sini ada Lotus, ada Famin, ada Bionic Ninja, ada Uriella, ada Witch Doctor. Kelasnya beda-beda, semuanya beda-beda. Jadi ya kita ambil-ambil aja dulu semua yang bisa diambil. Nah pas di round 2 tuh muncul tuh Human sama Elf Rider, Templar Knight sama Wolf Cavalier. Gue langsung mikir apa gue main Rider aja ya. Ya udah deh gue ambil aja Ridernya ya kan. Kali aja hoki di Rider. Udah tuh, terus gue coba lah masukin Rider. Di sini awal-awal gue pakai Templar Knight, Wolf Cavalier sama Lotus. Nah gue masih simpen tuh Faminnya tuh gue jaga-jaga. Jaga-jaga di sini. Di sini gue main berdua sama Mong Cupu. Nah, temen gue Mong Cupu itu dia ambil Night Angel ya, Punisher, sama dia main. Tadinya sih dia katanya mau main Assassin, cuma kita nggak tahu ke depannya gimana. Nah, ini masuk ke round 3 nih. Round 3 udah mulai ketemu sama player. Nah, di sini gue buka lagi nih, gue bingung nih, masih ada Hawk Rider. Gue ambil aja Hawk Ridernya ya kan, buat jadiin combo Rider gue. Nah, terus sini gue juga mikir nih, ini ada Hawk Rider, ada Famin, ya gue ambil aja Wujinnya, kali aja bisa jadi Rider sama Hunter ya kan. Gue ambil tuh, gue susun dulu Rider semua, gue masukin Ridernya, gue masukin. Terus jangan lupa lihat-lihat musuh lo pakai apa aja. Nah di sini musuh gue juga masih ngacak nih, ada yang mau pakai Punisher. Gue lihat di sini ada 2 orang nih mau pakai Rider, tapi masih awal-awal gue masih berani lah untuk ngadu, biar nggak usah mikirin lo bakal bentrok ke lo bakal apa, pokoknya main dulu aja. Nah di awal-awal kalau lo kalah, usahain biar kalahnya nggak terlalu banyak lah, lo cari dapetin banyak musuh-musuh lo, jadi minus lo nggak terlalu banyak. Kayak di sini gue berhasil tinggalin dia satu doang si Supersonic, jadi gue cuma minus 1. Itu awalnya. Tapi main Rider itu berat guys, nggak segampang yang kita pikirkan. Main Rider tuh bener-bener butuh kesabaran yang sangat-sangat ekstra besar. Nah di sini gue lihat lagi nih, wah kok Rider nggak ada yang keluar nih, apa gue ganti lagi nih. Ya udah ganti dulu deh, gue turunin dulu Cavaliernya, gue masukin Faminnya biar jadi 3 Hunter. Karena buat lo semua biar tahu, Hunter itu dia bikin speed buat semua ya, sekutu. Buat Hunter sekutunya itu nambahin kecepatan serangan sebesar 100% selama 3 detik, jadi lumayan lah buat attack speednya. Nah di situ juga gue ada pakai combo Human juga, 2 Human. Nah Human kan kayak lo tahu semua itu buat nambahin mana di awal-awal, jadi untuk regen mananya juga lumayan cepet, karena dia bisa MP nya magic point nya tiap detiknya itu untuk semua sekutu, itu memulihkannya, jadi supaya cepat keluarin ulti lah, karena kan game ini kita butuh ulti kan. Di sini gue lose strike gue udah 2, tapi tetap santai aja. Di sini gue lihat lagi nih, wah gila Rider nggak keluar lagi nih, gimana nih, apa gue masih tetap main Rider atau ganti ke yang lain. Nah di sini gue lihat nih Assassin keluar 3 di deck gue ya kan, tapi tetap gue bilang nggak deh Assassin kan, karena temen gue tadi katanya mau main Assassin kan. Nah di sini gue lupa ngecek nih temen gue main Assassin apa enggak. Ternyata temen gue di sini belum main Assassin, dia masih main Punisher. Malah dia udah jadi Punisher, Demon, Warlock sama Angel. Itu juga build yang lumayan OP untuk season ini. Jadi ya gue tapi tetap bertahan di Rider, Hunter,
Karena tadi gue bilang kali aja hoki di situ ya kan, jadi kita coba-coba aja. Ternyata di sini gue ketemu sama Night Angel yang bintang 2. Night Angel tuh ngerepotin banget guys, apalagi kalau lo main sorcerer atau lo main yang pakai mana, butuh mana cepet buat ulti, itu Night Angel counternya banget karena dia nyedot mananya tuh cepet banget guys. Nah di sini pas buka roll baru lagi, deck baru lagi, tetep nggak keluar tuh, tetep nggak keluar dia tuh, nggak ada rider lagi. Gua ambil supersonic jaga-jaga, kali aja bisa transisi kan. Ternyata keluar nih satu hawk rider lagi, dapat gua drone buat main hunter kan, tambah-tambah di hunter. Gua roll lagi, keluar lagi assassin. Gua mikir apa gua mau main assassin aja, tapi nggak bisa juga sih kalau gua paksa assassin. Secara di sini musuhnya itu nggak ada yang main sorcerer. Assassin itu kan counter sorcerer, sayang banget kalau gue main assassin, maksain banget kayaknya. Ya udah gue tetap tahan terus sampai ini udah round 6. Rider gue belum ada yang jadi bintang 2. Gue juga sempet kayak galau juga sih, hopeless juga, apa gue tetap bertahan di rider atau gue mesti ganti. Tapi ya emang dasarnya gue bebel juga sih. Gue roll lagi tetap nggak keluar, yang keluar malah supersonic. Ya udah supersonicnya gue ambil dulu. Nah di sini gue udah mulai bingung nih, apa gue mau transisi ke sorcerer, tapi nggak deh kayaknya deh. Di sini juga gue lihat lagi, balik lagi gue lihat ke musuh-musuh gue, nggak ada nih yang main sorcerer nih. Kalau gue main sorcerer kemungkinan besar gue akan dapat banyak, tapi sorcerer itu gimana ya, gue udah sering main jadi gue pengen coba yang baru gitu. Ya udah gue tetap bertahan lagi, gue masih percaya, gue mau coba ngeroll lagi nanti, kali aja hoki di rider ya kan. Di sini bisa kayak yang kalian bisa lihat, di sini gue tetap mempertahankan kelustrikan gue. Lihat listrik gue udah plus 2, dapat mana kristalnya, jadi itu lebih banyak dapetin mana juga. Jadi kalau emang lose, usahain di awal-awal lo lose, usahain ya lose dulu sampai 3 kali atau 4 kali sampai ke round 10. Jangan lo lose win, sayang di mana kristal. Ini di sini ada mana kristal, di sini ada winning strike, ada lose strike. Nah kalau lo lose terus usahain. Kalau lo lagi win terus usahain, jangan sampai kalah. Karena di situ pengaruh juga buat bonus mana kristal lo. Jadi mana kristal lo akan lebih cepat nambah. Di sini gue udah mulai naik ke 6, level 6. Jadi gue bisa masukin satu lagi. Di situ gue pilih supersonic dulu, karena di situ supersonic gue udah bintang 2. Jadi gue masukin supersonicnya buat jaga-jaga, buat kali aja counter untuk lawan yang udah bintang 2. Biarpun di sini gue tahu supersonic nggak masuk di mana-mana hitungannya, nggak nambahin combo juga. Nah di sini gue udah mulai step up nih karena ada supersonic bintang 2, Famin gue jadi bintang 2. Jadi udah mulai step up tuh, udah mulai bisa untuk dapetin win streak. Nah di sini gue udah mulai win nih, udah mulai win di awal lumayan. Mana kristal mempertahankan karena secara darah gue juga udah tinggal 79. Gue nggak mau terkecret lagi sampai habis. Di sini gue tahan. Di sini gue dapat lagi Cavalier, dapat Rider lagi Cavalier. Tapi ya itu susah, dapat Rider tuh susah banget untuk di awal-awal guys. Untuk di early tuh buat lo dapetin Rider tuh agak susah. Sini gue ambil Kraken karena Hunter Kraken lumayan oke. Dia bisa ngestun buat bikin musuh kayak kekunci gitu, kelilit-lilit gitu. Tapi di sini gue masih mikir, gue masukin Kraken apa tetap gue pertahanin Ujin, karena Ujin lagi di buff kan. Lumayan tuh Ujin, untuk defense-nya juga lumayan kuat untuk Ujin. Nah ini udah masuk ke round 9. Musuh gue pakai summoner itu ribet guys lawan summoner, karena kalau kita nggak bunuh induknya, anak-anak keluar terus. Kayak si Mars Lord terus si Janda Art, kalau kita nggak bunuh mereka keluar terus summonernya, anak-anak kodoknya, orang-orang pejuangnya Janda Art itu keluar terus. Nah di sini gue dapet nih Wolf Cavalier bintang 2. Gue dapet Wolf Cavalier bintang 2. Terus
gue mikir lagi nih, apa yang mesti gue ganti nih, gue ganti dulu atau gue tahan dulu. Nah, karena di sini masih lawan monster ya, jadi nggak terlalu pusing juga buat ganti-ganti, buat coba-coba, karena kan lo belum ketemu player, masih ketemu monster. Nah, di sini gue coba masukin Wolf Cavalier 1 sama Krakennya 1, karena gue nggak bisa ganti yang lainnya karena kan combo hunter gue masih jalan. Tadinya gue udah mulai pikir nih, apa gue pakai 6 hunter, gue pakai 6 hunter atau 6 rider. Nah, di situ agak ribet juga, karena gue mikir kalau gue pakai 6 hunter bisa-bisa nggak dapat ridernya, tapi gue pakai 6 rider bisa nggak dapat hunternya. Tapi ya di situ lo mesti bisa ambil keputusan, lo lihat lagi dari roll berikutnya. Nah, di roll berikutnya itu malah gue nggak dapat apa-apa, nggak dapat hunter, nggak dapat rider, tapi gue dapat lotus. Nah, lotus gue bintang 2. Di sini akhirnya gue putusin nih, gue tarik dulu deh krakennya gue tarik, gue masukin dulu lotusnya. Kembali ke kunci awal, dimana-mana kalau namanya lo main ya, kalau masih early lo pikirin bintangnya dulu aja, karena semakin banyak lo punya tim yang ada bintangnya, di situ lo bisa step up untuk bertahan supaya darah lo nggak kurang banyak. Tapi karena ini lo main duo, lo bisa coba-coba combo lah, karena kan temen lo masih bisa nolongin lo. Di sini gue coba untuk pertahanin si lotusnya dulu. Ternyata balik lagi di sini gue kalah karena ada assassin, ada si kumbang nih, assassin nih yang lumayan nyakitin. Nah, di sini gue keluar lagi nih, keluar rider lagi nih, keluar si Scourge, si rider demon. Nah, itu gue masukin tuh karena gue yakin gue bakalan main rider nih, jadi gue masukin ridernya 4 supaya jadi combo 4 rider, supaya combo gue masuk 4 rider, gue masukin lah 4-4-nya. Tapi gue mikir-mikir kalau gue masukin 4 rider itu tetap bintang gue masih kecil. Ya udah gue tarik dulu lagi, gue masukin lagi lotusnya, lotus sama si Sonic sama si Flamin yang bintang-bintang 2 gue masukin dulu buat cari win streak dulu, sambil gue kumpulin ridernya supaya jadi bintang 2. Karena kalau rider udah bintang 2 aja, lo punya 6 rider bintang 2 itu udah OP banget, Pak. Rider tuh counter dari segala-segalanya lah. Lo mau pakai assassin, lo mau pakai sorcerer, kalau ketemu rider yang udah bintang 2 semua ada 6, habis Pak, lo pasti rata. Di sini gue ambil drone karena gue masih mikir antara hunter apa rider. Ya udah kumpulin dulu lah, tapi jangan lupa lo juga mesti nabung buat tahan-tahan. Di sini gue udah naikin slot jadi level 7, gue masukin rider gue si Templar karena bisa masuk combo sama Lotus, jadi combo 2 human. Jadi gue di sini udah pakai 3 hunter, 3 rider, 3 human. Di sini gue tadi ngeroll lagi dan gue dapet calamity. Nah, di sini gue makin yakin nih kayaknya gue bakal main rider nih, karena gue udah punya cukup rider lah, kalau dibilang udah punya 4 rider. Gue udah punya 5 rider sama calamity, cuma tinggal cari dragon. Nah, pas kalau gue udah dapet rider dragonnya, berarti otomatis gue udah punya 6 rider. Bisa tinggal kumpulin bintangnya aja buat naikin semuanya. Di sini gue udah mulai menang di round 13. Balik lagi lo lihat lagi musuh lo, ternyata musuh gue udah bintang 2 pada main druid, main summoner, beast summoner itu counternya rider Pak. Jadi kalau pakai rider ketemu beast summoner agak berat ya, bukan berarti nggak bisa dikalahin, cuman agak berat. Sini gue ngeroll lagi, muncullah Cerberus tuh. Pas Cerberus muncul, gue langsung mikir, apa gue ganti ke hunter aja ya. Tapi ntar dulu deh, gue mainin dulu, gue paksa dulu, gue masukin Cerberusnya, gue gantiin Hawk Rider, karena kan gue di sini udah punya hunter ya banyak ya. Jadi gue masukin Cerberus karena Hawk Rider juga hunter, jadi gue gantiin Cerberus.
Sini gue mau coba, tapi ternyata Cerberus gue malah mati di awal-awal, karena Cerberus bintang 1 tuh ampas juga sih kalau dibilang, karena lawan lo bintang 2 semua. Tapi di sini sih kayaknya gue masih menang karena gue ada Wolf Cavalier. Seperti yang kalian tahu, Wolf Cavalier lagi di buff buat ulti-ultinya. Jadi Wolf Cavalier lumayan OP juga di season ini. Di sini muncul lagi tuh drone muncul, gua naikin. Calamity juga muncul, Calamity-nya muncul juga. Di sini gue juga agak pusing nih, gimana nih, gue mau tetap main di Hunter atau gue mau main di Rider, karena yang tadi muncul drone muncul, Calamity muncul. Di sini gue putusin tahan dulu, karena kan masih lawan monster ya, belum lawan orang lagi. Tapi lu juga berharap sih kalau lawan monster gini dapat equipment yang lumayan banyak, jadi supaya bisa nambahin attack power, defense, terus speed attack, karena setiap item punya kelebihannya masing-masing. Nah di sini gue kelewatan tuh, gue lupa ngambil Calamity, jadi Calamity-nya kelewatan. Jadi gue bilang ya udah nggak apalah, kali aja gue ganti ke Hunter kan. Jadi gue mikir antara Hunternya yang gue naikin 6 atau Ridernya yang gue naikin 6. Tapi udah dari round 16 nih, gue belum muncul-muncul nih Dragonnya. Gue agak bingung juga nih, apa gue ganti ke Hunternya aja. Karena kalau di sini dihitung-hitung Hunter gue udah 6 sebenarnya. Kalau gue mau paksa masuk Hunter 6 Hunter bisa, cuman di sini Kraken gue masih bintang 1, Hawk Rider gue masih bintang 1. Kalau gue masukin Wujin gue pun bintang 1, Serbe gue bintang 1. Masa Hunter gue bintang 1 semua? Cuma Famine doang sama Drone yang bintang 2. Jadi gue paksa dulu lah pakai Ridernya sama pakai Lotusnya. Di sini kenapa Lotus gue pertahanin? Buat tetap stabilin di combo humannya. Tapi kayaknya Lotus bakalan gue buang karena nggak terlalu ngaruh juga sih buat main bareng sama Rider tuh. Lotus kurang begitu efektif ya, karena Lotus serangannya emang area cuman nggak terlalu besar. Serangan Lotus itu nggak terlalu besar. Dibandingin Lotus lo mendingan pakai Flame Caller. Tapi gue tetap nggak pakai Flame Caller karena di sini gue nggak ada niatan buat main Sorcerer. Jadi Lotus pun di situ cuma buat sebagai pelengkap karena dia masih bintang 2, jadi masih bisa gue pakai. Di sini Famine-nya gue buang karena gue yakin sih gue bakal dapat Rider. Jadi Famine-nya gue buang, gue masukin Drone. Di sini gue kena Flame Caller sama kena Lotus. Ini Sorcerer, kalau Rider gue belum jadi, gue bakalan dihabisin sih sama Sorcerer. Karena gue masih belum punya counternya. Di sini kalau kalian bisa lihat darah gue udah tinggal 35. Udah kekikis terus. Nih di sini gue dapet Dragon. Dragon muncul di sini di deck. Gue mikir gue main 6 rider aja deh, udah pasti fix 6 rider. Nah di sini gue bingung nih karena deck gue penuh, jadi gue ambil tarik Lotusnya gue tarik, gue masukin Templar Knight. Sorcerer Supersonicnya gue tarik, gue masukin Calamity. Terus di sini gue buang Lotus, gue buang Sorcerer, gue buang, gue ambil Dragon sama Kraken. Sini gue kelamaan mikirnya, jadi gue belum masukin Dragonnya sama Hawk Ridernya, jadi masih belum ada 6 rider, masih 4 rider. Di situ kita lawan Berserker tuh kalau ada satu goblin lagi, Berserker bintang 2, wah lokasi semua item Berserker udah gendong game pak. Berserker tuh OP banget. Di sini gue lihat di sini juga ada Berserker di deck gue, tapi gue belum ambil karena gue masih pusing nih antara Hunter sama Rider.
Gue naikin dulu slot gue biar bisa 8 slot. Nah gue masukin naganya. Terus di sini gue kayaknya ada miss salah, jadi gue lupa ngitung, jadi ridernya masih tetap 5 belum 6. Di sini gue masih berusaha ngeroll, cari hero lagi. Nah di situ gue lupa tuh kalau ternyata oh iya rider gue masih 5 belum gue masukin 6-6-nya. Gue belum masukin 6 rider. Di sini sambil war gue ngeroll sekali lagi, dapat calamity lagi. Tadi kalau calamity tadi gue ambil, gue ada bintang 2 calamity-nya, tapi karena tadi lupa jadi masih bintang 1. Di sini biarpun gue ada serbe, gue ada dragon, tetap nggak bisa ngegendong karena masih pada bintang 1. Bintang 1. Nah, di roll berikutnya darah gue udah mulai tipis, tinggal 11. Lo bayangin darah lo tinggal 11. Di deck lo masih punya hero-hero lo masih pada level 1 semua. Lo bayangin lo mau main rider bintang 1 semua. Rider tuh berat pak buat dijalanin. Nah di sini gue dapat scorch lagi. Jadi scorchnya gue ambil. Di sini gue dapat calamity lagi, gue ambil. Calamity gue bintang 2. Scorch gue bintang 2. Di sini gue udah mulai bintang 2. Ini gue roll lagi tapi nggak dapat apa-apa, ampas. Sini gue tahan karena di sini melawan minotaur, lawan monster. Seperti biasa kalau lawan monster kita nggak perlu takut kalah, nggak perlu takut menang karena nggak ada damage yang kurang, tapi usahain menang biar dapat equip. Karena equip itu penting buat nanti lo step up di late game, buat lo atur formasi lo. Di sini kayak yang bisa lo lihat gue dapat Hawk Rider gue bintang 2. Gue udah yakin banget gue udah pasti bakalan main rider. Gue dapat lagi Templar, tapi Templar gue belum bintang 2 karena masih baru 2 Templarnya. Sini gue masih bingung mau masukin apa. Akhirnya gue keluarin si drone-nya dulu, gue tarik, gue masukin Hawk Rider karena drone di sini nggak ada fungsinya buat nambahin buff. Tapi Cerberus sama Wujin itu ada fungsinya. Wujin untuk Eastern, Cerberus untuk di Demon. Di sini gue salah taruh posisi, Wujin gue di belakang, jadi Wujin gue nggak gerak apa-apa. Tapi yang kayak tadi gue bilang, kalau lo punya rider udah bintang 2 banyak, si assassin sih nggak ada apa-apanya pak. Semua pasti bakalan kalah. Karena rider itu kuat banget. Dari defense-nya dia kuat, dari attack-nya dia kuat. Gue di sini dapat Wujing lagi. Jadi Wujing gue ada bintang 2. Sini gue ambil drone buat jaga-jaga. Jadi kalau drone bisa dapat bintang 3, yang pasti gue bakal masukin drone. Di sini gue dapat naga. Jadi naga gue bintang 3, tapi gue pusing. Akhirnya drone-nya gue jual semua drone-nya. Gue ambil serbe sama dragon-nya gue ambil. Jadi di sini gue udah bintang 2 semua kecuali Templar Knight. Lo bayangin darah lo tinggal 11 dan lo baru dapat bintang 2 semua. Lo cuma berharap supaya lo nggak kalah aja. Ternyata di sini gue bisa step up, gue naik, gue bangkit lagi. Serbe gue udah bintang 2, udah full item. Di sini gue udah bingung, serbe gue dikunci. Sedangkan masih ada Mars Lord. Ternyata naga gue bisa bunuh Mars Lord-nya sekali tembak langsung mati semua Mars Lord sama anak-anaknya. Di sini gue udah mulai menang, udah round 22. Gue cuma berharap ini kalau udah round 22, round 23, ini di sini ada, lo lihat lagi lawan lo udah ada bintang 3 di Hawk Rider-nya. Terus ada Berserker bintang 2, ada Nightingale bintang 3. Itu agak berat, Pak. Jadi lo mesti bisa step up supaya lo nggak mati karena darah lo cuma 11. Nah di sini gue ngambil Berserker karena gue berharap gue mau naikin slot nanti ke 9 supaya gue bisa masukin Berserker. Jadi Berserker gue bisa punish untuk attack damage-nya, bisa nambahin attack-nya karena sekarang attack masih dipegang oleh Cerberus. Attack gue di sini
Di sini lo juga mesti lihat, di sini yang mesti lo tambahin untuk item-item itu adalah hero lo yang emang bener-bener bisa keluarin damage banyak pak. Kayak di sini Cerberus gue lumayan kenceng, dapat damage-nya itu 10.800, sedangkan yang lainnya cuma 5.000. Jadi gue tetap masukin equipnya semua di Cerberus, karena Cerberus untuk 3 splash-nya itu ditambah sama Scorch, jadi makin lebar pak dia punya jarak jangkauannya. Di sini gue masukin semua equip attack gue ke Cerberus. Di sini nggak dapat apa-apa karena gue masih ngarepin Templar Knight gue udah bintang 2. Gue ngarepin dapat si Berserker. Sambil nunggu dapat Berserker, gue nggak ngeroll, gue tahan supaya bisa naik ke level 9, supaya bisa masukin Berserker. Di sini bisa lo lihat damage-nya yang paling kecil itu SV Enma darahnya, yang kedua gua cuma 11, yang paling tinggi temen gua Mong Cupu itu dia sampai 95 darahnya. Dia bener-bener main win streak banget, mananya nggak kurang-kurang, hero-nya masih tetap 9, hero-nya udah 9, mananya masih banyak, paling banyak diantara semuanya, karena dia sampai 16 kali win streak. Lo bayangin 16 kali win streak nggak pernah kalah-kalah, mana kristalnya nambah terus. Di sini lawan yang berat tuh ada di sini, di Eldin ID, karena dia udah punya bintang 3 buat Hawk Rider-nya. Hawk Rider bintang 3 tuh udah sakit banget, apalagi kalau mati dia pasti bawa pasukannya 1 orang. Terus di sini juga ada yang main rider 1 orang. Dia main rider tapi dia baru jadi 5 rider. Dia nggak masukin 1 lagi. Dia nggak dapet Wolf Cavalier-nya. Di sini lawan Tuan Santin masih bisa lah, karena yang gue bilang monster nggak terlalu sakit, pasti menang. Yang penting lo berharap aja dapat equipnya yang banyak. Dapat equip banyak dari monster itu udah mantep banget sih pak. Di sini gue kebetulan equipnya nggak terlalu banyak yang gue dapet, tapi tetap gue masukin di serbe. Kalau ada equip yang attack gue masukin di serbe. Kayak ini gue dapat pisau pengejut 3, gue masukin di serbe 1, sisanya gue bagi-bagi ke naga, ke dragonnya, karena dragon cukup kuat juga untuk serangannya. Pisau pengejut tuh kalau lo mau tahu bukan buat nambahin damage ya, dia nambah damage-nya nggak terlalu besar, tapi dia nambahin attack speed. Jadi attack speed lo jadi makin kenceng. Lo bayangin Cerberus yang punya 3 splash untuk ultinya dikasih itu, jadi attack speednya jadi kencang banget. Di sini gue berharap bisa cepat naik ke 9 supaya gue bisa masukin goblin buat nambahin attack speed lagi. Karena kalau lo punya goblin bisa nambahin attack speed. Attack speednya bukan cuma buat goblin doang, tapi buat ke sekutu juga. Di sini jadi untuk sebesar 15 attack speed lo nambah buat semua sekutu. Buat goblin ada plus lagi 15, jadi buat goblin 30 plusnya. Di sini gue naik 9, gue udah naik 9, gue masukin berserkernya gue masukin, berserkernya gue taruh di tengah, karena berserker itu dia warrior yang tipikal serangan jarak jauh, jadi kita harus lindungin dia supaya dia bisa tetap serang terus, supaya dia bisa keluarin ultinya. Kalau dia udah dapat rage-nya, dia akan sakit banget untuk attack serangannya. Nah, di sini gue ketemu sama Black Mihawk yang tadi gue bilang agak lumayan serem, karena dia juga kombonya oke. Dia juga pakai rider. Di sini naga gue kalah karena dia ada rider dan ada banyak lah, dia hero-nya tuh dia ada summoner. Jadi anak-anak kodoknya itu banyak banget. Di sini gue kalah dan gue min 10. Di sini darah gue tinggal 1 sekali toel doang udah kalah. Nah, di sini gue lihat gue dapat berserker, mana gue ada 8. Kalau gue ambil berserker jadi mana gue tinggal 4. Karena mana gue tinggal 4, gue yakin gue nggak bakal ketemu sama Eldin, nggak bakal ketemu sama Black Mihawk. Jadi gue nggak ngeroll dulu, gue tahan, karena biarpun kalau gue ngeroll gue habisin 2 mana, dapat berserker pun harganya 4, gue nggak akan bisa beli, karena setiap round lo akan nambah 1, cuma 1 jadi 3.
itu bonusnya. Karena di sini ada namanya bonus skor kemenangan. Kemenangan itu lo bakal dapat 1. Sedangkan mana gue tinggal 4. Kalau gue ngeroll abis 2, tinggal 2. Di sini ada flame caller level 3, tapi kayak tadi gue bilang, kalau lo udah punya rider bintang 2, lawan lo sorcerer pasti bakal mati mau dia bintang 3 sekalipun. Karena rider itu punya defense atas sorcerer ada berapa persen gitu. Defense buat sorcerernya, defense magicnya. Kalau lo udah pakai 6 sorcerer ya. Di sini gue masih menang. Di sini gue dapat 10 mana. Di sini gue lihat nggak ada berserker. Gue roll lagi. Gue masih berusaha cari untuk berserker. Masih ada sisa 6. Gue roll sekali lagi dan tetap nggak dapet berserker. Gue putusin gue tahan dulu, gue nggak ngeroll dulu. Gue main 1 ronde lagi. Dan berharap gue bakal bisa menang nih lawan si Black Mihawk yang kedua kali. Karena tadi naga gue keadu sama naganya dia. Di naga gue kalah, tapi sekarang naga dia dipindahin, jadinya nggak ngadu sama naga gue. Dan naga gue tetap step up, maju. Akhirnya naga gue bisa menang. Karena naga gue masuk, jadi naga gue nggak mati, nggak keadu sama naganya dia. Naganya dia malah kena berserker gue, jadinya akhirnya dia mati. Nah di situ dia mati. Di sini gue tinggal bertiga, tinggal gue, teman gue Mungcupu sama Eldin. Nah Eldin ini kalau kalian bisa lihat hero-nya, dia main goblin, 4 goblin, 4 undead, 3 hunter. Goblin aja 2 udah speednya kencang banget. Lo tambahin pakai 4 goblin, tambah kenceng, lo pakai hunter lagi, wah udah nggak tahu lagi sih damage attack speednya itu kayak gimana. Ntar lo bisa lihat. Di sini gue dapat berserker, tadi gue roll, gue dapet berserker, gue roll sampai habis, terus berserker dapat lagi, jadi berserker gue bintang 2. Gue bintang 2, di sini gue plus 6 karena gue ada winning streak, jadi plus 1, 5 mana setiap round tambah 1 jadi plus 1, jadinya 6. Nah di sini gue punya 6 mana kristal. Tadinya gue berpikir apa gue ambil head reaper buat nambahin goblin, tapi nggak perlu karena goblin gue udah 2. Gue ambil 3 juga sama aja, attack speednya nggak bakal nambah juga, nggak terlalu berguna juga. Jadi gue putusin gue nggak ngeroll dulu, gue tes dulu. Tadi berserker gue bintang 1 menang, kalau sekarang berserker gue bintang 2. Sini gue lawan Eldin, kalau kalian bisa lihat Eldin dia punya Cerberus juga bintang 2, nggak terlalu jauh lah sama gue. Tapi di sini berserker emang carry the game. Berserker gue nggak kesenggol sama sekali, jadi berserker gue bisa terus kasih burst damage. Cerberus gue juga nggak kena, jadi di sini gue menang. Sedangkan di sini dia lawan gue kalah, close game, jadi nggak ada yang kurang. HP dia juga nggak kurang. Di sini gue nggak ngeroll tapi dapat naga, jadi gue ambil aja naganya, gue kumpulin kali aja bisa jadi bintang 3. Karena dari semua rider naga paling kuat karena dia digabungin sama combo eastern, digabungin sama combo eastern, dia punya iron bodinya itu jadi tambah kuat, defense-nya jadi tambah kuat. Terus dia juga kalau berubah jadi tambah kuat. Pokoknya dia kuat deh, lumayan kuat naga. Di sini dia pakai head reaper buat nyolong dari belakang, tapi nggak terlalu berguna juga head reaper karena di situ gue punya serbe sama berserker gue nggak kesenggol. Di sini gue masih menang. Di sini dia masih menang juga lawan teman gue karena dia pakai 2 serbe. Lihat dia saking butuh damage-nya dia masukin 2 serbe. Dimasukin 2 serbe. Di sini gue dapat naga lagi 1, gue ambil naganya, jadi naga gue udah ada 5. Gue masih berusaha supaya mudah-mudahan dapat naga bintang 3, karena kalau lo dapat naga bintang 3 udah pasti lo menang. Di sini dia masih tetap
bertahan sama dua Cerberusnya, satu Goblin, satu Berserker, satu Head Reaper. Tapi tetap yang namanya Rider itu kuat, dia punya defense armornya itu kuat banget, mau sama magic mau sama attack physical tetap kuat dia. Apalagi gue dapet naga lagi, gue ambil supaya jadi bintang 2. Gue langsung mikir nih, wah naga gue bisa jadi bintang 3 nih, gue tinggal cari 3 lagi. Gue tinggal cari 3 naga lagi. Di sini gue cek dulu musuhnya gimana, apa dia masih tetap sama atau dia udah ganti. Ternyata dia dapat serbenya udah satu lagi jadi bintang 3. Serbe lagi jadi bintang 3. Dia keluarin serbenya, dia masukin Calamity supaya dia dapat buff Rider, tapi cuma 2, nggak terlalu ngaruh besar. Ngaruhnya nggak terlalu besar. Sini gue masih tetap menang. Di sini gue menang. Di sisi lainnya dia lawan Mong Cupu, dia pun menang. Di sini semuanya menang, nggak ada yang kurang, darahnya masih sama. Darah gue masih tetap 1, darah gue nggak bisa nambah. Di sini gue dapat dragon lagi 2. Ya udah gue roll terus aja ngabisin. Dapat naga bintang 3. Di sini gue dapat naga bintang 3, gue udah yakin banget pasti menang ini. Tinggal tunggu kapan dia mati aja. Tinggal tunggu kapan dia mati, sama berharap dia nggak dapat serbe satu lagi. Karena kalau dapat serbe satu lagi, serbe dia bintang 3, serbe bintang 3 itu attack powernya gila-gilaan. Biarpun udah di buff, biarpun udah di nerf, tetap aja masih tetap sakit banget serbe kalau bintang 3. Jadi buat lo pemain baru, kalau emang lo punya fragmen buat nukerin hero, lo tukerin serbe dulu. Serbe tuh kenceng banget powernya. Buat fitur hero ya, buat hero utama. Hero utama tuh mendingan lo tukerin serbe dulu. Serbe lumayan kenceng. Serbe sakit kalau udah bintang 3. Di sini gue udah mulai ngerol, udah mulai ambil apa aja yang ada buat nambah-nambahin kali bisa dapat bintang 3. Sambil gue berharap dia nggak dapat serbe. Karena kalau dapat serbe satu lagi, habis sini muncul serbe di gue ambil. Gue ambil serbe buat nahan dia supaya dia makin susah keluar serbenya. Karena serbe itu bintang 4 itu cuma 21%. Kalau diambil semua lama-lama habis, nggak bakal keluar lagi. Di sini bisa lo lihat naga bintang 3 gua overpower banget. Masih ada 2 di dia. Ada serbe, ada famine bintang 2 tetap nggak bisa ngalahin naga. Naga bintang 3 itu udah tebel banget. Bayangin aja bintang 2 ya tebelnya, bukan main apalagi bintang 3. Naga bintang 3, terus lo pakein buku, lo pakein spellband, tongkat spellband. Itu udah dia pasti bakalan keluarin ulti terus. Sedangkan ultinya dia itu kan jadi rage, jadi makin besar. Dia berubah jadi naga yang kuat. Jadi makin tebel lagi darahnya. Di sini dia musuhnya ngerol sampai habis mananya, tetap nggak dapet, nggak keluar serbenya. Karena serbenya masih gua tahan 1. Di sini dia lawan temen gua yang udah jadi lumayan banyak. Temen gua punya Night Angel bintang 3, terus punya Dimension Walker bintang 3, terus punya Mikaela juga. Wah kacau. Dia mulai kalah, darahnya dia tinggal 12. Darahnya dia tinggal 59, darah gua 1. Gua tetap bertahan di 1. Dia habis sampai sekarang tinggal 12. Habis ini dia lawan gue yakin gue pasti menang. Gue yakin banget ini bakal jadi game terakhir. Karena dia tetap nggak dapet serbenya, sampai mananya udah tinggal 1. Yang tengah 1 dia nggak dapet, gue tetap ngerol aja ngabisin mana kristal. Habisin mana kristal, biarpun gue tahu udah nggak penting lagi, karena gue yakin ini udah game terakhir. Jadi karena ini game terakhir, gak usah lihat gue, lihat di musuhnya aja. Karena musuhnya bakal ketemu gue.
Di sini Eldin ID ketemu sama gua. Di sini kita lihat apakah tebakan gua bener kalau ini bakal jadi game terakhir. Karena gue yakin banget naga gua sendiri aja udah ngurangin damage dia banyak. Belum berserker gua, belum Cerberus gua. Dia minus 17 dan dia akhirnya tersingkir. Dan akhirnya gua tetap bertahan di darah tinggal 1. Temen gue juga tetap bertahan dengan darah yang masih 57. Oke, jadi sekian itu aja. Jadi kalau lo bisa dapetin combo rider itu awalnya emang susah buat dapetinnya, apalagi untuk dapetin dragonnya itu susah banget. Tapi setelah lo dapet, lo jadi bintang 2 aja semua rider lo udah OP banget, udah nggak bakalan bisa kalah. Apalagi lo tambahin pakai berserker sama Cerberus, wah udah musuh bakalan bingung gimana counternya. Dia mau pakai jagal, dia jagal Cerberus, masih ada berserker, masih ada naga, masih ada rider-ridernya. Jadi musuh juga pasti bakalan bingung mau dia mesti ambil apa. Jadi cukup sekian video dari gua. Thank you, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.